warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan bukti karya dari Bapak Slamet dengan tema disiplin positif. Bukan sedang langsung. Yang kedua itu adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPK Cipta Naga Sakti, yaitu kepada Bapak Bibi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini agenda kita yaitu bagaimana kita berbudaya positif dalam kedisiplinan yang dilaksanakan kegiatan ini pada pagi hari ini, yang langsung nanti sebagai guru penggerak Bapak Slamet Rahayu selaku guru olahraga, di mana beliau memberikan suatu motivasi kepada kita semua Bapak Ibu guru, baik juga kepada siswa untuk kegiatan yang menampilkan di sekolah kita acara baik proses belajar mengajar di SMP Cipta Naga Sakti. Mudah-mudahan apa yang beliau rencanakan dan diprogramkan oleh Bapak Slamet Rahayu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu aja. Saya tutup dengan salam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Slamet Rahayu dengan tema disiplin positif. Kepada Bapak Slamet dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Di sini saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar akan memaparkan sedikit hasil karya yang sudah kami buat, yaitu dengan tema disiplin positif. Nantinya Bapak Ibu sama-sama kita cermati, kita simak dan kita pahami yang akan kita aplikasikan nantinya di sekolah kita yang tercinta ini. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, mari berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah yang kita cintai. Adapun kompetensi yang lulusan nantinya yang akan kita capai adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah. Untuk capaian pembelajarannya adalah memahami konsep pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi. Dan merefleksi tentang praktek disiplin positif. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Capaian pembelajaran khusus yaitu menjelaskan konsep budaya positif, menjelaskan konsep makna disiplin positif, menyusun strategi, menganalisa secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu semua, ini adalah konsep modul 1.4 yang sudah kami pelajari beberapa waktu lalu yang bertemakan tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita mulai dulu dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru
yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan disiplin pembelajaran yang berdiferensiasi. Makna disiplin dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal sebagai, kalau saat ini, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, makna setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu semua, kita pahami dulu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari luar motivasi tersebut. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri atau dari dalam. Nah, menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila tidak melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, peraturan konsep diri baik. Nah, selanjutnya ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen dalam bukunya. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah,
Di sini ada perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan PR. Ini Bapak Ibu ya, mungkin sering terjadi di sekolah kita. Yang pertama adalah bentuk hukuman, yang kedua bentuk konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukumannya, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Mungkin pernah kita lakukan beberapa waktu lampau atau yang sudah kita lakukan. Disinilah kita nanti akan membahas dan bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal yang sudah kita lakukan tersebut. Yang kedua yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Jadi kita buat dulu zona kesepakatan antara murid dan guru. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, selama ini mungkin kita sudah melakukan hal ini, namun kita masih cenderung mungkin kepada hukuman. Ya Bapak Ibu semua ya. Jadi nantinya kita akan mengarah kepada restitusi. Jadi restitusi itu kita lebih fokus kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada siswa dan untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Banyak Bapak Ibu dengan cara kita memberi penghargaan, ada beberapa kategori atau ada beberapa tahapan yang nantinya dapat merusak anak tersebut sendiri dengan cara kita memberikannya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik atau motivasi dari dirinya. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga adalah penghargaan yang merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin Bapak Ibu, pada saat kita menyampaikan pembelajaran, ada beberapa yang sering kita sampaikan. Contoh, satu sisi anak mendapatkan nilai tinggi, itu sering kita kasih sertifikat atau macam sebagainya. Jadi Bapak Ibu, itu sama saja kalau kita memberikan hal-hal yang seperti itu, kita secara tidak langsung akan memenjarakan anak tersebut ke dalam motivasinya. Jadi apabila nanti anak itu tidak mendapatkan nilai tinggi pada saat mata pelajaran yang sama, anak itu akan merasa terpukul. Jadi caranya seperti apa? Caranya nanti kita beri dia seperti motivasi, ya motivasi yang sifatnya membangun. Pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah penghargaan, karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapat hasil terbaik. Yang kelima adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh sistem ranking, anak yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, karena masih ada yang ranking 1. Begitu seterusnya. Yang keenam adalah penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiah saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya yaitu untuk kesehatan. Lalu, keyakinan, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai
suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan pada nilai kebajikan. Di balik peraturan tersebut ada apa tujuan utamanya. Cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas, sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sebenarnya, karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, itu berupa keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Selanjutnya cinta kasih atau diterima, keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Selanjutnya yaitu kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Selanjutnya penguasaan, yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Dan yang terakhir adalah kebebasan, yaitu kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Nah, Bapak Ibu, ini tadi adalah kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan bertawa. Anak-anak dapat kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lama lagi. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrolnya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik atau anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Hasilnya atau dampaknya, murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau membenci guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Yang kedua, posisi kata yang sering diucapkan adalah ibu,
kecewa sekali dengan kamu atau Bapak kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi seolah-olah anak tersebut akan merasa dianya melakukan kesalahan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah contoh-contoh perkataan yang sering diucapkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri nada suara memelas, harus bersedih, bahasa tubuh merapat pada hak lesu. Hasilnya yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Itu adalah kata-kata restitusi seperti teman, kontrol manusianya. Selanjutnya, ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, sering bercanda, dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang didapat sesuai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru tersebut sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menghukum solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri-cirinya, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, dan hasilnya murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah tersebut. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sisi satu menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang lain, orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan ucapan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Sisi dua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, kalimat-kalimat ini yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu atau buatmu. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada pada posisi siswa
dan karena ini akan memiliki statistik yang berbeda. Pada dasarnya termotivasi untuk internal ketika identitas sukses telah tercapai. Nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebaiknya kelas, atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah hasil presentase yang sudah saya selesaikan atau saya buat. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan Pak Selamat tadi, ada yang ingin saya tanyakan mengenai restitusi. Seandainya begini, kita menemui di kelas itu nantinya siswa ini sengaja terlambat masuk ke kelas karena dia tidak membawa tugas gitu loh. Jadi bagaimana kita mengembalikan lagi seperti yang Bapak jelaskan tadi, keyakinan anak tadi mengenai budaya positif tentang restitusi ini, apa yang akan kita berikan kepada siswa yang terlambat tadi. Terima kasih. oke, terima kasih untuk Pak Ridwan. Jadi Bapak Ibu semua, di sini tadi ada kasus yang memang sudah kita hadapi ya Pak ya. Kita hadapi yaitu anak atau peserta didik sengaja tidak hadir atau terlambat hadir karena dia tidak mengerjakan PR ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita kembali lagi kepada posisi kontrol yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu semua ya. Nah, di dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Lalu ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama membuat merasa bersalah, membuat kita sebagai manajer, dan membuat kita sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, saran saya, posisikan kita kepada posisi sebagai teman tadi dulu. Ya Pak ya. Setelah posisi kita sebagai teman, kita gali informasi dulu, lalu kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kita stabilkan dulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Contoh menstabilkannya ini gini. Kita dekati anak tersebut, ya Pak ya. Kita dekati, kita tanyakan kenapa gitu, masalahnya apa gitu kan. Setelah kita timbul masalah tadi, ternyata dia karena tidak mengerjakan PR, kan seperti itu. Nah, kita gali lagi lebih dalam, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kan banyak alasan nanti Pak, bisa dari keluarga, lingkungan, bisa dari masyarakat, bisa saja dia malam itu lupa, atau macam sebagainya, banyak alasannya tuh. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah itu kita validasi tindakannya. Itu kan tindakan yang salah. Tindakan yang salah adalah dianya datang, anak tadi datang secara terlambat karena dia tidak membawa PR tadi atau tidak mengerjakan PR tadi. Setelah kita validasi tindakan yang salah, baru kita masukkan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada anak tadi. Nah kan ada keyakinannya. Sarannya sih kalau membuat keyakinan kelas jangan banyak-banyak Pak, nanti lupa dia nantinya. Ya. Jadi kita tanya kepada yang meyakinkan kelas tadi. Tanya keyakinan. Nah, kamu terlambat tadi ya, atau tidak membawa PR, kan 2 berarti konsekuensi yang harus diterima anak tersebut. Apa konsekuensi dari tidak mengerjakan PR sama terlambat datang ke sekolah? Nah, setelah itu biar anak itu sendiri yang mengutarakan, karena sudah kesepakatan yang dibuat memang bersama-sama, yaitu kesepakatan kelas tadi. Mungkin seperti itu Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Slamet, dan terima kasih atas waktunya. Mau bertanya kelanjutan daripada penjelasan Pak Slamet tadi.
seandainya kasusnya masih sama ya, seandainya setelah 3 tadi kita sampaikan kepada anak dan anak itu masih mengulanginya lagi, apa yang harus kita lakukan? Itu saja. Oke, terima kasih Bu Rati. Seandainya tadi sudah kita melakukan restitusi ya Pak ya, ya Bu ya, sudah kita melakukan restitusi, sudah kita melakukan keyakinan kelas, kan seperti itu. Nah ternyata di periode berikutnya atau di mata pelajaran kita selanjutnya, anak tersebut masih melakukan hal yang sama. Nah ya kan, jadi Bapak Ibu semua yang harus kita pahami adalah bagaimana cara kita memposisikan kita sebagai kontrol tadi, kan ada 5 kontrol manusia tadi, ya. Bagaimana kita melakukannya? Mungkin bisa saja anak itu melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja anak tersebut memang tidak mendengarkan kita yang menyampaikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus kita pahami dulu posisinya kita di mana. Dan yang ketiga, bisa saja anak itu memang benar-benar lupa. Nah, tapi Bapak Ibu yang harus kita ingat adalah konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat haruslah kita terapkan. Nah, mungkin Bapak Ibu 1, 2, atau 3 kali kita akan sulit melakukan ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kita harus percaya bahwasannya yang sudah kita lakukan kepada anak tadi adalah untuk kebaikan anak tersebut. Insya Allah, asal kita melakukannya dengan tulus dan yakin, anak tersebut akan terbuka lagi semangatnya atau kembali kepada kesepakatan yang memang sudah kita buat. Terima kasih. Mungkin seperti itu ya Bu Rati. Oke, terima kasih Pak. Mau bertanya sedikit. Ya Bu. Berarti kan sebelum restitusi ini kita lakukan, kita harus mundur ke belakang beberapa langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya dalam keyakinan kelas itu tindakan-tindakan yang dilakukan anak malah justru mengakibatkan sebuah hukuman? Misalnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas menyebutkan jika tidak mengerjakan tugas maka apapun maka yang dituliskan itu ternyata bentuknya hukuman. Nah, bagaimana kita bisa melakukan restitusi ini kalau memang akhirnya dikembalikan ke keyakinan kelas yang mana ujungnya adalah hukuman juga? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dini untuk pertanyaannya. Ya. Jadi, bagaimana jika konsekuensi atau keyakinan kelas tadi jatuhnya kepada hukuman? Seperti itu yang saya tangkap mungkin ya. Jadi seperti ini Bu, keyakinan kelas yang kita buat itu adalah semua curahan atau semua keinginan yang disampaikan oleh anak tersebut. Jadi Bapak Ibu semua, dalam membuat keyakinan kelas itu kalau bisa anak tersebutlah yang memang mengutarakan dianya sendiri. Aturan apa yang harus saya konsekuensi apa yang harus saya lakukan nanti apabila saya melanggar ini gitu. Ya. Jangan kita memberikan peraturannya, jangan kita yang memberikan konsekuensinya. Kenapa? Kalau kita yang memberi konsekuensinya, itulah yang terjadi tadi Bu Dini. Akan jatuhnya kepada hukuman. Karena anak itu tadi tidak mengeluarkan pendapatnya dari diri dia sendiri. Jadi pendapat dari orang lain yang memang dibuat aturan. Nah, kita kembali lagi. Jenis restitusi itu adalah guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan. Jadi ada tahapan yang memang dilakukan oleh guru tersebut dalam keyakinan kelas tadi. Nah, kalau hukuman, contohnya adalah kita langsung memvonis kalau anak itu salah, ya udah salah, gitu loh. Kita tidak menggali lagi ke belakangnya, gitu. Jadi pada saat kita melakukan atau kita membuat keyakinan kelas tadi, usahakan memang itu adalah
keluar dari diri anak tadi sendiri. Terima kasih, mungkin itu Bu Dini. Nah, izin bertanya, saya mau bertanya. Jadi mengenai memberikan penghargaan ini, kan kalau dulu sebelumnya itu kan ada peringkat 1, peringkat 2, ada hadiahnya seperti itu, alat-alat belajar. Nah, sekarang kan pemberian penghargaannya itu adalah sertifikat. Jadi kalau hal yang seperti itu bagaimana? Apakah itu termaksud yang Bapak bilang tadi, apa namanya itu, menghukum secara Dihukum oleh dihukum dengan anak? Oke. Oleh penghargaan. Ya, terima kasih ya Bu Lena untuk pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah memberi juara tadi ya. Kalau sekarang kita memberi sertifikat atau penghargaan. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa ranking kelas itu sekarang ditiadakan? Karena itu adalah sifatnya menghukum diri sendiri. Contoh, si A mendapatkan ranking kelas juara 1 pada semester 1. Kenapa dia mendapatkan ranking kelas? Kita kembali lagi. Mungkin yang pertama adalah paksaan dari orang tua. Nah, kamu harus juara 1 tahun ini. Nanti Bapak belikan sepeda motor. Nah, jadi ada yang sesuatu yang akan anak tadi capai. Nah, ternyata benar di semester ini anak tersebut ranking 1. Dibelikanlah sepeda motor tadi sama orang tuanya. Di semester depan anak tersebut akan berpikir seperti ini. Kalau besok saya ranking 1 lagi, mungkin saya diberikan handphone baru. Kan seperti itu. Dan hasilnya anak tersebut tidak ranking 1 Bapak Ibu. Anak tersebut akan dapatnya ranking 2. Secara tidak langsung anak itu akan terasa terpukul. Ya Bapak Ibu, akan merasa terpukul. Kenapa terpukul? Karena dia merasa, orang saya kemarin ranking 1, saya sudah belajar penuh. Di semester ini kok saya tidak mendapatkan ranking 1. Nah, itu tadilah mengapa kita memang harus mengganti bentuk prestasi tadi. Nah, gantinya dengan apa? Gantinya dengan cara kita menyampaikan motivasi pembelajaran. Bukan berarti ranking atau juara tadi tiada ya, bukan berarti itu. Contoh nih Pak, ada di sana kejuaraan sepak bola. Ada kok masih juara satunya tim ini gitu. Itu boleh Bapak Ibu. Karena itu sifatnya sementara dan itu adalah event. Nah, kalau kita ini sifatnya berkelanjutan. Jadi kalau kita buat seperti itu, anak tersebut akan merasa terhukum dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memberi sertifikat? Atau kenapa kita memberi, mungkin di saat pembelajaran, baik di pembelajaran olahraga contohnya, anak semua memiliki kebutuhan masing-masing. Jadi anak itu berbeda Bapak Ibu. Ya, anak itu adalah istimewa. Ya, contoh, si A memiliki tinggi 160 dan si B memiliki tinggi 140 dan berat badan yang over atau berat badannya lebih gitu, atau gemuk kita bahasanya. Secara logika pada saat lomba lari si A dan si B pasti si B kalah karena badannya lebih besar daripada si A. Nah, jadi seperti apa kita memberi dianya bentuk apresiasinya tadi? Kan seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada lagi kasus, mungkin si A pelajaran olahraga bagus, nilainya 95. Si B pembelajaran matematika bagus, nilainya 95. Pada saat rapat kenaikan kelas, si A tadi tidak naik kelas atau si A tadi tidak ranking kelas atau ranking 3 lah seperti itu. Kok bisa Pak si A ranking 3? Sementara dia luar biasa loh belajarnya. Nah, karena setiap anak itu akan berbeda-beda menangkap kemampuan pada proses atau pada mata pelajaran kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, prestasi tersebut mulai sekarang ya Bapak Ibu, kayak juara atau macam sebagainya, sertifikat atau kita ucapan terima kasih atau kita ucapan prestasi pada anak, itu bisa kita ganti.
ya, tidak kembali lagi pada juara kelas, tidak lagi memberi hadiah-hadiah yang super, ya, karena itu nantinya akan membuat anak yang memang biasa-biasa saja pada saat pembelajaran Bapak Ibu merasa terkecilkan. Alah, pasti si A yang dapat buku lagi, saya nggak mungkin dapat kok ini, orang saya ranking 20 kok. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu jangan sampai terjadi lagi pada sekolah yang kita cintai ini. Mungkin seperti itu ya Bu Lena. Terima kasih Bu Lena. Demikian Bapak Ibu semua, itu tadi adalah hasil presentase yang sudah saya lakukan. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Slamet Rahayu yang telah menjelaskan tentang budaya positif, disiplin positif. Selanjutnya, cara yang keempat itu adalah doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sarmadan. Kepada Bapak Sarmadan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan tadi menjadi pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang terpenting itu adalah bagi yang menyampaikan. Dan bagi kita semua, hal-hal yang positif tersebut mari kita terapkan di pembelajaran kita masing-masing. Oleh karena itu, apabila berkatnya pada ini, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ditambah pengetahuan, kesehatan, dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Afu ya Ghaffar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa waffiqna ilal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma anzil rahmah was sakinah wal barakah li hadzal balad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikianlah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Slamet telah menambahkan ilmu bagi kami pada siang hari ini. Saya akhiri acara kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.